Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Pagi, 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 pagi luar biasa mantap. Tepuk semangat. Semangat. Oke, baik anak-anak hebat. Terima kasih. Pada hari ini kita semua berada di kelas 4B yang kita rindukan dalam keadaan sehat. Baik anak-anak hebat. Pada hari ini kalian sudah siap belajar? Siap. Belajar semua? Siap. Terima kasih. Sebelum kita memulai kegiatan pembelajaran, Bu Guru mau menyampaikan dulu beberapa hal yang sangat penting mengenai kesepakatan kelas atau keyakinan kelas. Kira-kira ada yang tahu nggak apa itu kesepakatan kelas? Apakah ada yang tahu apa itu kesepakatan kelas? Peraturan, betul. Apa lagi? Tata tertib. Pembagian. Oke, betul semua jawabannya. Kesepakatan kelas atau keyakinan kelas adalah peraturan yang kita tentukan dan harus kita tepati supaya kegiatan belajar kita di kelas itu kondusif, efektif. Nah, sekarang kalian diminta sama Bu Guru, silahkan tentukan kesepakatan kelas apa yang akan kita bentuk. Siap? Siap. Ini bukan Bu Guru yang membentuk ya, tapi dari semuanya. Oke? Silakan. Misalkan Rafika mau keyakinan kelas apa? Rafael mau menuliskan apa? Silakan. Bu Guru berikan kebebasan sesuai ide kalian masing-masing ya. Bu Guru sudah siapkan kertas. Nanti Bu Guru bagikan setiap anak dan silahkan kalian tulis menggunakan pulpen. Oke? Nah, setelah selesai silahkan dipasang di depan. Paham? Ayo Bu Guru bagikan ya. Silakan ditulis bebas isinya mau apa. Kesepakatan apa yang mau kamu tulis untuk disepakati bersama. Silakan langsung tulis. Silakan bagi yang sudah boleh langsung ke depan. Anak sudah anak-anak? Sudah. Yuk bagi yang sudah secara bergiliran boleh di depan dipasang di sini kesepakatan kelasnya. Ayo, yang sudah silakan. Oh, pasang di sini. Ya, satu lagi sini. Oke, yuk yang lain. Cika sebentar Cika. Paling ujung Cika. Ya, baik anak-anak, terima kasih. Di depan sudah ada kesepakatan kelas dari seluruh peserta didik. Nah, siapa di sini yang berkenan untuk membacakan kesepakatan kelas? Ibu. Oke, silakan Wahab maju ke depan. Silakan Wahab dibacakan. Ya. Ya. Menjaga lingkungan sekolah, tidak boleh berisik ketika
pelajaran dan mengajar. Terima kasih. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Kesepakatan kelas 4B sudah terbentuk. Ya, semoga kalian semua bisa menepatinya. Apakah kalian siap menepati? Siap. Oke, terima kasih. Semoga kesepakatan dan keyakinan kelas ini selalu kalian tepati sehingga setiap hari membudayakan budaya positif. Terima kasih anak-anak hebat. Guru akhiri. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sama-sama kita hormati Kepala SDN Marunda 3, Ibu SAG, yang kita hormati Ibu Rizka Putri dan Bu Eka Andriani selaku pemateri diseminasi program calon guru penggerak di SDN Marunda 03 yang akan menyampaikan materi mengenai budaya positif. Dan tidak lupa yang saya hormati Bapak dan Ibu guru di SDN Marunda 03. Pertama-tama marilah kita panjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT karena atas berkat rahmat dan karunia-Nya kita dapat berkumpul di siang hari yang cerah ini dalam keadaan sehat walafiat. Urutan acara pada hari ini yang pertama yaitu sambutan dari Kepala Sekolah SDN Marunda 03. Lalu yang kedua pemaparan materi dari Bu Eka Andriani. Lalu yang terakhir yaitu pemaparan materi dari Ibu Rizka Putri. Untuk mengingat waktu yang semakin berjalan, kita mengangkat ke acara yang pertama yaitu sambutan dari Ibu Kepala Sekolah SDN Marunda 03. Kepada Ibu Bapak SAG, silakan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya hormati Wakil Bapak Ibu Kepala Sekolah, Guru dan Bapak Ahmad. Yang saya hormati Bapak Ibu guru semuanya, yang tentunya saya banggakan. Alhamdulillahirrahmanirrahim. Wabihi nasta'in ala umuri dunia waddin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin Sayyidina Muhammad amma ba'd. Alhamdulillah Bapak Ibu kita berkumpul di ruangan ini dalam keadaan sehat walafiat dan dalam kondisi semangat. Bapak Ibu semua semangat? Suaranya mana? Semangat? Semangat! Ya, alhamdulillah kita semangat semua. Sebelumnya saya adalah Kepala Sekolah SDN Marunda 03 sangat bangga ya karena pada kesempatan hari ini yaitu dari kegiatan guru-guru penggerak yang dilakukan oleh Ibu Rizka dan Ibu Eka pada kesempatan kali ini akan melakukan diseminasi yaitu program calon guru penggerak dari SDN Marunda dengan mengedepankan budaya positif. Nah, insya Allah kita semua dapat tertular nih Bapak Ibu ya dengan guru-guru penggerak ini dengan semangatnya, perjuangannya. Semoga guru-guru SDN Marunda 03 dapat mengikuti kegiatan calon guru-guru penggerak ya. Amin amin ya rabbal alamin. Harapan kami dalam pembahasan materi ini
dilakukan dengan sebaik-baiknya dan Bapak Ibu guru dapat menerapkan ilmunya, yaitu untuk mewujudkan budaya positif kepada sekolah kita, kepada anak kita khususnya, dan kepada masyarakat tentunya. Bapak Ibu, mari sama-sama kita buka acara desiminasi calon guru penggerak dengan budaya positif dengan membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Untuk itu saya persilakan Ibu guru penggerak, yaitu Ibu Rizka dan Bu Eka, melanjutkan kegiatan ini. Semoga kegiatan ini dapat memotivasi kita dan dapat membuat sekolah kita lebih maju lagi. Amin ya rabbal alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Ibu Lola yang telah menyampaikan sambutannya. Beranjak ke acara selanjutnya yaitu Terima kasih kepada Bu Eka yang sudah memaparkan 3 indikator dari materi budaya positif. Baik Bapak Ibu, masih semangat? Masih semangat? Walaupun panas terik, mudah-mudahan materi yang kami sampaikan masih bisa on. Baik, mohon izin Bapak Ibu saya untuk meneruskan pemaparan materi hari ini. Tadi yang pertama itu saya ulas sedikit. Yang pertama adalah membahas budaya positif, di mana budaya positif itu merupakan akar dari fondasi untuk membangun kita kedisiplinan peserta didik. Nah, di mana dalam disiplin itu ternyata banyak sekali aspek-aspeknya. Untuk mendisiplinkan peserta didik tadi diawali dengan adanya restitusi. Nah, setelah adanya restitusi dilanjutkan membentuk keyakinan kelas. Nah, Bapak Ibu mohon izin tadi menampilkan beberapa tayangan video singkat. Itu merupakan aksi nyata sederhana saya yang dilakukan di kelas, di mana itu adalah fondasi awal untuk membentuk budaya positif khususnya di kelas 4B. Keyakinan kelas merupakan suatu tindakan yang dibentuk secara kolaborasi dari siswa. Jadi dalam menentukan keyakinan kelas tidak hanya guru yang menentukan, tapi kolaborasi masing-masing siswa silakan untuk mengungkapkan kesepakatan apa yang kalian ingin buat atau yang ingin lakukan dalam kelas hidup. Ini seringkali mungkin bahkan saya sendiri pun merasa kurang perhatian dalam poin pertama, kebutuhan bertahan hidup. Misalkan di sini sangat ditekankan dalam fisiologis bahwa kesehatan anak, rumah, makanan itu merupakan kebutuhan yang krusial yang harus aku terpenuhi. Bahkan ketika ada anak yang kesiangan, suka bertanya, kenapa kamu kesiangan? Tidak menanyakan semalam tidurnya jam berapa, apakah nyenyak tidurnya, apakah tidurnya di kasur. Nah, kadang kita terlepas dari itu ya. Anak-anak kita sebagian atau beberapa ternyata ada yang tempat tinggalnya di empat, begitu ya. Nah, yang ternyata ketika kondisi rumahnya itu hanya dari papan bambu, berarti anak tersebut tidurnya tidak seperti kita atau pada umumnya berada dalam kamar yang hangat, kasur yang empuk. Nah, ternyata dari hal seperti itu bisa memicu kepada semangat, motivasi anak, bahkan disiplin anak. Selanjutnya ada kebutuhan kasih sayang dan rasa diterima. Nah,
Nah Bapak Ibu, ternyata ini tuh sangat penting. Penting kita memberikan kasih sayang dan rasa diterima anak tersebut berada di sekolah kami. Kebutuhan ini dan tiga kebutuhan berikutnya adalah kebutuhan psikologis. Kebutuhan untuk disayangi dan diterima meliputi kebutuhan akan hubungan dan koneksi sosial, kebutuhan untuk memberi dan menerima kasih sayang, dan kebutuhan untuk merasa menjadi bagian dari suatu kelompok. Kebutuhan ini juga meliputi keinginan untuk tetap terhubung dengan orang lain seperti teman, keluarga, pasangan hidup, teman kerja, binatang peliharaan, dan kelompok di mana kita bergabung. Nah, mungkin lebih jelasnya bagi kondisi lingkungan di sekolah kita bahwa kasih sayang dan rasa diterima itu karena tidak semua anak mendapatkan kasih sayang penuh di keluarga. Mungkin ada beberapa yang perlu kita berikan kasih sayang lebih di sekolah, sehingga beberapa anak menunjukkan perilaku yang seolah dia itu ingin kita perhatikan, seolah dia itu menunjukkan bahwa dia ingin disayangi, karena mungkin dia tidak mendapatkan sayangnya atau diterimanya di rumahnya. Oleh karena itu, kebutuhan ini merupakan kebutuhan penting juga yang harus dipenuhi di sekolah. Selanjutnya, ada kebutuhan penguasaan. Kebutuhan ini berhubungan dengan kekuatan untuk mencapai sesuatu, menjadi kompeten, menjadi terampil, diakui atas prestasi dan keterampilan kita, didengarkan, dan memiliki rasa harga diri. Kebutuhan ini meliputi keinginan untuk dianggap berharga, bisa membuat perbedaan, bisa membuat pencapaian, kompeten, diakui, dihormati. Nah, ini meliputi self-esteem dan keinginan untuk meninggalkan pengaruh. Selanjutnya ada kebutuhan kebebasan. Seringkali kita memberikan aturan yang mengekang, sedangkan di sini anak itu memiliki kebutuhan kebebasan. Kebutuhan untuk bebas adalah kebutuhan akan kemandirian, otonomi, memiliki pilihan, dan mampu mengendalikan arah hidup seseorang. Anak-anak dengan kebutuhan kebebasan yang tinggi menginginkan pilihan. Mereka perlu banyak bergerak, suka mencoba-coba, tidak terlalu terpengaruh orang lain, dan senang mencoba hal baru dan menarik. Mungkin ini bisa dipraktekkan di sekolah kami bahwa kebebasan itu bukan berarti kita membebaskan sebebas-bebasnya, namun bebas melakukan hal-hal yang masih wajar berada di sekolah tanpa kita batasi. Contoh, kita belajar tidak hanya menggunakan ruang kelas, kita bisa bebas menerapkan pembelajaran tertentu di luar kelas. Misalkan, contoh di kelas saya ada pembelajaran mengenai mengidentifikasi daun yang biasa dibantu dengan media infokus, media video pembelajaran. Nah, saya mendesain pembelajaran untuk berkeliling anak-anak di luar sekolah mencari daun tumbuhan, karena kebetulan sekolah kami sekolah hijau, banyak tumbuhannya. Anak diminta untuk mengidentifikasi jenis-jenis daun, daunnya, tulang daunnya apa. Nah, dari kegiatan belajar di kelas ini merupakan salah satu memenuhi kebutuhan kebebasan. Jadi anak bebas belajar tidak hanya di luar kelas, tapi bisa pembelajaran dilaksanakan di luar kelas. Selanjutnya, ini yang tak kalah penting adalah kebutuhan kesenangan. Anak-anak dengan kebutuhan dasar kesenangan yang tinggi biasanya ingin menikmati apa yang dia lakukan. Mereka juga bisa berkonsentrasi tinggi saat mengerjakan hal yang disenangi. Mereka suka permainan dan suka mengoleksi barang, suka bergurau, suka melucu, dan juga memuaskan. Bahkan saat mereka bertingkah laku buruk, mereka masih terlihat lucu. Betul nggak Bapak Ibu?
Terkadang kita sedang di depan, anak-anak di belakang secara terbersit melihat perlakuan anak itu, walaupun dia sedang bergurau atau bertingkah laku buruk, itu selalu ada yang menggemaskannya. Iya, gimana kita menghadapinya? Kalau kita menghadapinya dengan enjoy, membawa ke dunianya anak, kita tidak akan terpengaruh dengan emosi tinggi. Tapi yang ada kita mengarahkan bagaimana anak itu bisa menikmati dunianya. Nah, baik, selanjutnya ada 5 posisi kontrol. Di mana 5 posisi kontrol ini adalah yang penting, dan bahkan saya sendiri setelah mendapatkan materi ini saya jadi mawas diri. Mawas diri yang pertama, posisi kontrol apakah yang kita lakukan ketika kita mendapatkan masalah? Bapak Ibu di kelas sering mendapatkan permasalahan dari anak? Sering tidak Bapak Ibu? Entah itu masalah ringan, sedang ataupun berat. Ternyata menurut teori ini adalah 5 posisi kontrol yang harus kita tahu. Yang pertama ada posisi kontrol penghukum. Yang kedua, membuat merasa bersalah. Yang ketiga, posisi sebagai teman. Yang keempat, posisi sebagai pemantau. Yang kelima, posisi sebagai manajer. Bapak Ibu dari sekilas membaca posisi kontrol, kira-kira posisi mana yang sering Bapak Ibu ambil? Hah? Yang mana yang sering Bapak Ibu ambil? Memantau, manajer, terus penghukum. Ada penghukum? Ada yang penghukum? Ada ya. Nah, di sini ada video pembelajaran dari kementerian mengenai 5 posisi kontrol. Sekaligus kita bisa mengidentifikasi. Oh iya, ternyata saya itu melakukan kontrolnya penghukum. Oh iya, ternyata saya ini melakukannya kontrolnya sebagai teman. Soalnya masing-masing posisi ini tentunya ada efeknya. Apakah membuat anak itu jerah, ataukah dia akan mengulang kembali dari yang telah kita lakukan. Nah, baik Bapak Ibu, mohon izin nanti untuk menyimak video dari kementerian. Adalah 1. Posisi menghukum. 2. Posisi pembuat merasa bersalah. 3. Posisi teman. 4. Posisi pemantau atau monitor. Dan 5. Posisi manajer. Untuk lebih memahami kelima posisi tersebut, mari kita saksikan kasus Nael yang terlambat hadir 20 menit di sekolah. Ini kasusnya seorang murid namanya Naren, dia terlambat masuk. Bagaimana cara guru menghadapi anak yang memiliki atau yang mengalami terlambat? Ini yang pertama adalah posisi penghukum. Naren, sini kamu. Kayak gimana aja? Selalu terlambat. Kata kamu deh, pasti terlambat. Apa? Apa coba? Alasan kamu apa lagi? Kapan sih kamu tidak terlambat? Malas sekali ya kamu jadi anak. Dasar pemalas. Gak kapok-kapok sih kamu. Sudah berapa kali terlambat? Sana, kamu beli lapangan basket.
Apa saya harus ke dunia basket, Bu? Kenapa? Kamu melawan ibu. Berani-beraninya jawab. Sudah terlambat, masih berani jawab pula. Sekarang, keliling lapangan basket 5 kali sekalian. Biar tahu. Nah, Bapak Ibu, setelah menyimak, ini adalah satu contoh posisi kontrol penghubung, di mana ciri-cirinya adalah dia bernada tinggi, emosi, dan yang dia lakukan adalah langsung menyalahkan. Kenapa? Nah, seperti itu, tanpa dia bertanya kenapa alasannya dia bisa terlambat. Nah, lalu dia memutuskan, kamu untuk lari lapangan 5 kuil, 5 putaran, langsung ada hukuman. Jadi itu adalah contoh dari kontrol sebagai penghukum. Hukum biasanya berbicara dengan nada tinggi. Nah, ternyata ada dampaknya kalau kita memiliki posisi kontrol penghukum. Hukuman bisa berupa fisik maupun psikis. Ibu dan bapak guru berat. Dampak yang terjadi pada guru ketika guru berada pada posisi penghukum adalah bercenderung akan memberontak, bahkan menyimpan dendam. Murid menjadi pendendam, tidak menyukai gurunya. Nah, ini yang sangat ditakutkan ya, kalau kita sedang tidak disukai dengan muridnya. Nah, berbeda dengan yang ini. Ini adalah contoh apa ini? Sama. Apisnya tetap garet. Cuma beda adegan. Tadi, Bu. Kamu kenapa terlambat lagi, Nak? Ya Tuhan, Naren. Kamu senang ya bikin ibu susah? Kamu senang ya bikin ibu susah? Nanti ibu yang ketemu bapak kepala sekolah. Senang kamu. Duh, gimana ini? Maaf, Bu. Duh, Gusti Naren. Kamu selalu pada boleh ketemu bapak kepala sekolah. Terus, saya bisa apa ini, Pak Sen? Ini kamu harus sering terlambat loh. Ibu harus apa coba? Maaf, Bu. Maaf sekali. Ya sudah, lain kali jangan bikin ibu susah lagi ya, Nak ya. Ibu tidak akan kuat lagi kalau kamu begini terus. Bisa jatuh lagi kalau kamu main kelas. Sana cepat ke kelas. Maaf ya, Bu. Baik. Maaf sekali. Nah, untuk yang kedua, ini ilustrasi tipe memiliki kontrolnya merasa bersalah. Jadi anak itu yang merasa bersalah dengan sambutan dari guru yang menghadapinya. Contohnya tadi, Naren, apakah kamu tidak kasihan sama ibu? Nanti ibu ditegur terus loh sama ibu kepala sekolah gara-gara kamu kesiangan. Nah, jadi dari pernyataan itu membuat seolah-olah anak ini merasa bersalah. Jadi memiliki rasa bersalah. Ternyata ini memiliki dampak negatif juga. Nah, melembut tapi kata-katanya menyalahkan murid. Guru akan menyatakan hal-hal yang merasa kesalahan ada pada murid dengan membuat guru menderita. Ada dampaknya. Membuat murid merasa bersalah, gagal, rendah diri dan menarik diri dari lingkungan. Nah, selanjutnya posisi teman. Tetap Naren ya. Ibu saya, Bu.
Iya Bu, saya Siapa bapak itu, tadi. yuk? Jadi biarpun saya lincah, tetap dapetin ya Bu. Ya sudah sana. Nanti lain kali lagi ya. Ayo tak begitu tak? Bisa Bu. Ya sudah sana masuk kelas. Beresin urusan absen kamu. Ya, dalam posisi teman, suara guru akan ramah dan menciptakan enjoy. Ya, seolah dengan teman ngobrolnya. Tapi ternyata, walaupun kita sebagai posisi teman, ternyata ada dampaknya. Ada dampaknya. Jadi anak akan terus mengulang, tidak akan jerah. Cenderung bersedap gurau untuk menghangatkan suasana. Namun, ini ingat, karena ini masih dorongan eksternal, maka ada Jadi murid akan bergantung kepada satu orang guru. Murid tidak mandiri dan tidak berpikir untuk diri sendiri. namun hanya kepada orang-orang tertentu saja. Baik, selanjutnya ada posisi pemantau atau monitor. Nah, ada nih yang memantau. Masih narik ya? Kemarin, apa peraturan sekolah kita? Nah, ini sudah peraturan yang ditanya. Kita harus di sekolah jam dulu Bu. Iya betul. Sekarang sudah jam 7.20. Nara sudah tahu konsekuensinya jika terlambat aja. Paham Bu, saya harus tinggal kelas pas jam istirahat selama 20 menit. Ya benar. Konsekuensinya juga. Jadi nanti jam 9.30 pas istirahat, kamu harus tinggal di kelas. Kerjakan tugas tambahan untuk ketinggalan kamu. Ya. Baik Bu. Kalau pemantau, jadi ditanya dulu apa peraturan yang harus kamu lakukan. Jadi sebelumnya udah ada keyakinan atau peraturan. Jadi guru hanya tinggal bertanya peraturannya apa, lalu apa konsekuensinya. Jadi dia sendiri yang bisa menjawab dan apa yang harus dia lakukan. Ternyata ini juga sama, ada dampaknya. Seorang pemantau akan berusaha datang, tidak emosi, tidak bercanda gurau ataupun menggunakan suara tinggi. Menunjukkan bahasa tubuh dan Adapun dampak dari pemantau, murid akan menghitung konsekuensi dan hadiah tanpa memahami sepenuhnya nilai kebajikan. Nah, yang terakhir adalah posisi kontrol sebagai manajer. Nah, masih Naren. Selamat pagi Naren. Maaf Bu, saya terlambat. Ya, sekolah masuknya jam 7, sekarang sudah jam 7.20. Jadi sekarang bagaimana ya Naren? Maaf Bu, saya lupa segala saya semalam. Baiklah, menurut kamu, keyakinan sekolah yang mana yang kamu gunakan? Menghargai diri sendiri dan orang lain mungkin ya Bu. Setuju. Jadi, apakah Naren meyakini prinsip saling menghormati tersebut? Iya Bu, saya meyakininya. Apakah Naren bersedia memperbaiki masalah keterlambatan ini? Bersedia Bu. Bagaimana kamu akan memperbaiki masalah keterlambatan ini? Saya akan coba untuk tidak lupa menyetel alamat saya Bu. Baik, kalau Naren komputer alamat di rumah, ada orang yang kira-kira bisa mengingatkan tidak? Ada Bu, kata saya, Kak Emma. Ada lagi selain Kak Emma? Selain Kak Emma, ada ibu saya. Baik, jadi yang mengingatkan Naren adalah Kak Emma dan ibu kamu ya. Kira-kira akan mulai seawal kapan Naren? Setelah pulang sekolah, akan segera saya lakukan. Baik,
Jadi Naren akan setel alarm untuk bangun besok pagi dan akan diingatkan oleh kakak dan ibu dan Naren ya. Ada lagi yang mungkin perlu dilakukan Naren agar tidak terlambat bangun lagi. Tidak ada, Bu. Baik Naren, terima kasih untuk kerjasama kamu. Sekarang kamu kembali ke kelas belajar. Baik, Bu. Terima kasih. Nah, baik. Berbeda dengan yang sebelumnya, kalau posisi manajer, dia akan ada pertanyaan. Pertanyaannya itu akan bersumber dari keyakinan kelas yang sebelumnya sudah dibentuk. Jadi fondasi awalnya tadi itu kan keyakinan kelas. Jadi ditanya dulu apa kesalahannya, kemudian yang harus ditepatinya apa, dan konsekuensinya seperti apa. Lalu ditanya, apa yang sebenarnya harus kamu lakukan? Apa yang harus kamu perbaiki sehingga tidak terulang lagi seperti ini? Nah, jadi itu berasal atau bersumber dari dia sendiri. Jadi dengan secara tidak langsung dalam posisi manajer adalah menumbuhkan nilai kebajikan mandiri dan tanggung jawab terhadap murid. Posisi manajer adalah posisi kontrol dan sarankan. Inilah posisi yang disarankan ketika menghadapi suatu permasalahan. Bertanggung jawab dan dapat memecahkan masalah. Nah, suara manajer netral, tidak emosional, tidak terlalu ramah, dan tidak bernada tinggi. Terciptanya identitas positif atau berhasil. Guru akan dengan tulus mengajukan pertanyaan-pertanyaan bermakna agar membuka pikiran murid. Guru membimbing murid untuk memecahkan masalahnya secara mandiri. Jadi kan tadi ditanya, apa yang akan kamu lakukan? Nah, berarti itu membimbing untuk bisa memecahkan masalahnya. Jadi dibantu oleh guru. Tapi yang memecahkan masalahnya adalah dia sendiri. Tujuan dari posisi ini adalah agar murid dapat refleksi atas tindakannya. Guru akan dengan tulus memberikan pertanyaan-pertanyaan. Nah, ada pun dampaknya, jadi murid mandiri, percaya diri, dan dapat memecahkan masalah. Jadi dari 5 kontrol ini yang disarankan adalah kontrol sebagai manajer. Posisi kontrol tadi, kira-kira posisi ini posisi mana yang dapat memberikan motivasi untuk sendiri? Ya, tentu posisi manajer. Posisi ini adalah posisi ideal. Nah, di sini ada lebih jelasnya mungkin skemanya. 5 posisi kontrol ini ada guru berbuat, guru berkata, kemudian ini hasil kaitan dengan dunia berkualitas, murid akan berkata apa, dampak pada murid seperti apa. Narasi ini tadi sudah diperankan oleh Naren bersama ibu gurunya, sehingga lebih jelas. Ini hanya dalam bentuk visual saja. Selanjutnya, adapun pernyataan-pernyataan yang menunjukkan mana sebagai penghukum, mana sebagai teman, manajer, dan lainnya. Contoh di sini, sebagai membuat orang merasa bersalah, tentunya akan mengeluarkan kata-kata, saya kecewa sekali dengan kamu. Nah, ataupun apakah kamu tidak kasihan kepada bu guru? Itu adalah salah satu kalimat atau pernyataan yang merupakan membuat rasa bersalah. Menghukum, kamu tidak pernah benar melakukannya. Jadi di mata guru tersebut sama sekali anak itu tidak ada kebenarannya, selalu salah. Jadi dihakimi tidak ada benarnya. Padahal mungkin di balik kenakalannya, di balik permasalahannya, anak itu memiliki prestasi. Hanya saja kita fokus terhadap kesalahan-kesalahan yang dia lakukan. Kalau sebagai teman, nah ayolah lakukan demi ibu, ayolah nak demi ibu. Selanjutnya sebagai pemantau, apakah kamu mau mendapatkan stiker bintang hari ini? Nah, ini dipantau, berarti ada reward yang akan diberikan. Sebagai manajer,
bagaimana kamu bisa menyelesaikan masalah ini? Jadi dibalikkan solusinya, masalahnya. Jadi guru tidak memberikan hukuman ataupun solusi, tapi bertanya kembali, tanya balik kepada anaknya. Selanjutnya yang menghukum, kamu selalu yang paling terakhir. Intinya selalu menyalahkan. Yang terakhir ini adalah segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini adalah satu model cara kita selain memiliki kontrol yang tadi. Misalkan gini, Pak Haji mau ngambil manajer kontrol yang mana? Mau sebagai teman, penghukum atau manajer? Mau yang mana? Manajer katanya. Bu Ita mau manajer. Tentunya ketika melakukan kontrol manajer ternyata harus melalui segitiga restitusi. Di mana segitiga restitusi ini yang pertama kita harus menstabilkan identitas. Kedua, validasi kebutuhan. Yang ketiga, menanyakan keyakinan. Nah, segitiga restitusi itu apa? Segitiga restitusi adalah suatu proses dialog yang dijalankan oleh guru atau orang tua agar dapat menyelesaikan murid yang mandiri, menghasilkan murid yang mandiri dan bertanggung jawab. Jadi segitiga restitusi ini adalah panduan untuk berdialog dengan murid yang akan kita wujudkan budaya positifnya. Salah satunya menumbuhkan kemandirian dan tanggung jawab. Untuk lebih jelasnya, sesi 1. Nah, menstabilkan identitas. Jadi kita harus menstabilkan dulu apa nih masalahnya. Berdasarkan prinsip membuat kesalahan adalah bagian dari proses pembelajaran. Yang kedua, berperan menggeser identitas murid dari identitas gagal ke identitas sukses. Yang ketiga, jangan mengkritik murid yang sedang mengalami identitas gagal. Jadi sudah masalah, tapi kita menjudge dia itu yang selalu bersalah. Jadi itu menurut teori Gerson ini dilarang. Ajukan pertanyaan. Apa yang harus diajukan pertanyaan ketika menstabilkan? Yang pertama, seperti tadi yang dicontohkan bu gurunya kepada Naren, membuat kesalahan itu sesuatu yang wajar. Bu guru juga pernah melakukan kesalahan, tapi kita punya keyakinan kelas yang harus kita patuhi. Nah, maka ayo kita patuhi peraturan yang telah kita buat. Yang kedua, manusia itu tidak ada yang sempurna. Jadi itu adalah prolog ketika kita dialog dengan anak. Jadi kita tidak memposisikan bahwa guru itu yang sempurna, bahwa guru itu tidak pernah melakukan kesalahan. Tidak, tetap saja kita ajukan pernyataan atau pertanyaan bahwa guru pun pernah melakukan kesalahan. Setiap orang pernah melakukan kesalahan, tapi kita harus